Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, yang terhormat Bunda-Bunda selaku wali murid kelas 6, yang kami hormati Ustadz Ustazah wali kelas 6 dan segenap penyelenggara perayaan UKKM yang ada pada hari ini. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berada di sini tanpa ada halangan suatu apa, dan sholawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin. Langsung saja, pada hari ini adalah tepat pada waktunya untuk perayaan UKKM dan waktunya untuk presentasi dari kelompok 8. Bagaimana anak-anak sudah siap? Siap. Nah, karena anak-anak sudah siap, langsung saja kita sambut presentasi dari kelompok 8. Silakan. Bersiap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8, getting ahead. Kelompok 8 is number 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek UKK kami yang berjudul Air Aquaponik sebagai hiasan dan anti polutan. Sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Febian Rinjani sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, saya Azharwaina Syahidah sebagai sekretaris. Perkenalkan, saya Rana Raisa sebagai bendahara. Perkenalkan, saya Beni Rosalina Masita sebagai anggota. Perkenalkan, saya Alina Fauzi sebagai anggota. Perkenalkan, saya Naura Zaina Syifani sebagai anggota. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman saya, yaitu apa itu aquaponik, mengapa memilih aquaponik, apa itu air aquaponik, apa tujuan dari air aquaponik, bagaimana cara membuat air aquaponik, bagaimana hasil uji pencapaian dari air aquaponik, apa kesimpulannya, apakah mahal untuk memiliki air aquaponik. Apa itu aquaponik? Aquaponik adalah penggabungan antara sistem budidaya aquakultur, budidaya ikan, dengan hidroponik, budidaya tanaman dan sayuran tanpa media tanah. Kenapa aquaponik? Berdasarkan hasil berunding dengan orang tua, akhirnya siswa memilih proyek dengan tema aquaponik. Aquaponik menarik perhatian siswa karena 1. Siswa belum pernah mempraktekannya. 2. Aquaponik yang diketahui siswa membutuhkan lahan yang luas, biaya yang tinggi, serta budidaya ikan dan sayur. 3. Di lingkungan rumah belum tersedia tanaman anti polutan. 4. Lahan yang begitu sempit untuk melakukan aktivitas tanam menanam. 5. Waktu yang terbatas. Apa itu air aquaponik? Air aquaponik merupakan singkatan dari Epiphyllum aureum aquaponik atau nama ilmiah dari siligading. Dua hal ini bisa dijadikan jadi satu karena menggunakan sistem aquaponik. Apa tujuan dari air aquaponik? Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui manfaat air aquaponik sebagai hiasan dan anti polutan di lingkungan rumah. Bagaimana cara membuat air aquaponik? 1. Menentukan tema. 2. Rumusan permasalahan. 3. Menentukan judul. 4. Mendesain karya. 5. Pembuatan karya. Dan yang terakhir 6. Menyelesaikan laporan. Baik, seperti ini adalah aquaponik yang sudah jadi. Seperti pada slide berikut merupakan desain air aquaponik. Desain air aquaponik terdiri dari dua bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas terdiri dari tanaman sirigading dan hidrogel. Ini adalah sirkulasi air. Bagian bawah terdiri dari ikan hias. Ikan hias kami memiliki dua jenis. Jenis pertama Seprae tetra dan jenis kedua Tigerfish Sumatra. Bagaimana cara membuat air aquaponik? Seperti pada slide berikut merupakan dokumentasi kami membuat karya air aquaponik. 1. Dengan menentukan desain karya. 2. Menentukan bahan-bahan dan alat. 3. Membuat dan merangkai karya air aquaponik. Dan yang terakhir, menyelesaikan laporan.
Bagaimana hasil uji pencapaian air aquaponik? Siswa membuat karya air aquaponik yang bermanfaat sebagai hiasan dan anti polutan. Hal ini dilakukan dengan penelitian tanaman dan ikan hias yang menarik, ekonomis, mempunyai nilai estetika, dan terjangkau semua kalangan. Air aquaponik bermanfaat sebagai anti polutan yang hasil prosentasenya 100%, atau dengan pernyataan air aquaponik mampu menjadi solusi untuk dijadikan tanaman anti polutan di lingkungan rumah. Hal ini juga pernah dibuktikan oleh salah satu hasil penelitian dari Yuniar dan Yusriani pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa setelah diberlakukan sebelum dan sesudah penanaman Epripemnum aureum ini di salah satu ruangan yang memiliki karbon monoksida sebanyak 0,32 ppm menjadi 0,22 ppm atau mengalami penurunan sebanyak 0,12 ppm dan jika hasil prosentasenya adalah 60%. Dari mana? Pencapaian tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara 10 orang yaitu 3 guru SD Muhammadiyah 12 Surabaya dan 7 warga di sekitar rumah. Ini dokumentasi wawancara tertulis, yaitu 10 narasumber dengan 3 guru SD Muhammadiyah 12 dan 7 warga sekitar rumah. Kesimpulannya, hasil dari pembuatan karya air aquaponik sebagai hiasan dan anti polutan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara air aquaponik dapat bermanfaat sebagai hiasan dan anti polutan dengan hasil persentase 100% dengan 10 narasumber yaitu 3 guru dan 7 warga sekitar rumah. Apakah mahal untuk memiliki air aquaponik? Dana yang kami butuhkan untuk membuat air aquaponik ini adalah ikan hias kita mendapat 5 buah ikan, yaitu Rp10.000, hidrogel Rp15.000, tanaman Rp5.000, dan wadah atau akuarium kita membutuhkan biaya Rp70.000. Jadi semuanya dijumlahkan jadi Rp100.000. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 8. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Dewan Penguji. Kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada anggota kelompok 8. Sudah jelas yang bertanya lagi. Gak usah ditanya ya Ustaz ya. Sudah jelas semuanya. Tanya dari dulu lulus semua. Biasa. Alhamdulillah. Pertanyaan nggak sulit-sulit kok. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah presentasikan tentang hasil karyanya pagi ini. Ya, sudah bagus sekali, sudah jelas. Cuma ada sedikit pertanyaan ya, tidak usah deg-degan. Ini untuk Mbak Fedian. Mana Fedian? Oh iya. Kemarin waktu kalian mengerjakan itu kan membutuhkan waktu yang lumayan ya, ekstra tenaga pikiran anak-anak sampai ini sampai nggak akan berat. Nah, saya ingin tanya kendala apa yang paling terberat ketika kalian menyatukan pendapat atau dalam berdiskusi, baik menentukan tema atau dalam mengerjakannya itu sampai hasilnya sebagus ini. Mungkin bisa dijelaskan? Kendalanya itu dalam pemilihan akuariumnya, tanamannya, hidrogelnya, ikannya,
sama lain sebagainya. Udah aja gitu. Sama nentuin ininya, temanya. Terus ya udah Mbak, terima kasih. Terus mungkin ini ya Mbak Zahra atau Mbak Naura Zahin ya bisa membantu Mbak Febian mungkin. Tadi kan katanya Mbak Febian kendalanya dalam menentukan Alat akuariumnya seperti itu. Yang punya ide pertama kali siapa sih sebenarnya kok ternyata pilihnya aquaponik, kok nggak pilih misalnya pembuatan minuman tradisional atau yang lain seperti itu? Saya pertama kali sih. Biar dijawab temennya, jawab biar gantian. Mbak Zahra atau Mbak Zahin? Kalau ide dari Febian. keras ya. Kalau idenya dari Febian. Ya. Kamu nggak menyangkal atau apa kenapa kok Febian yang punya ide ini, terus apa alasannya Febian sehingga kamu juga menyetujuinya? Alasannya buat tanaman anti polutan juga buat hiasan. Gitu ya. Berarti langsung setuju semua ya, Iya. satu kelompok. Rama Raisa yang mana? Oh iya. Oke. Karya kalian ini kan memang sudah bagus ya, paling sangat cocok untuk di daerah perkotaan karena di samping masyarakatnya yang sibuk dan lahannya yang kurang luas, bagaimana cara kalian mensosialisasikan hasil produk kalian ini nanti, caranya untuk mensosialisasi atau mengajak masyarakat sekitar karena ini bernilai ekonomis, bagaimana cara meyakinkan masyarakat sekitar? Dan cara itu wawancara yang kami lakukan. Nggak apa-apa, ada keras. Wawancara yang kami lakukan terhadap 10 narasumber, 7 warga di sekitar rumah dan 3 guru SD Muhammadiyah Depok. Mungkin ada temannya bisa bantu cara meyakinkan masyarakat sekitar yang karena ini kan bernilai ekonomis juga dan bagus ya. Cara meyakinkan masyarakat sekitar, ayo mengajak ya apa caranya? Mempromosikan aquaponik, memperkenalkan aquaponik. Iya nggak apa-apa, bagus. Memperkenalkan ke tetangga-tetangga. Ke warga sekitar rumah mungkin atau saudara. Oh iya. Ada yang lain? Ya Mbak Naura kayaknya mau nambahin ini, mau nambahin, bantuin nggak apa-apa. Ustazah aja. Ayo, Apa? Selain mempromosikan kepada masyarakat, aquaponik ini juga memiliki banyak manfaat untuk lingkungan. Selain menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, dan itu bermanfaat sebagai selain ekonomis juga bermanfaat di lingkungan kita. Oke, mungkin yang belum jawab tadi siapa ya? Mbak Auruna sama Mbak Belinda ya. Ustazah mungkin bisa dikasih tahu kenapa kok ternyata yang dipilih itu sirih gading, kok nggak misalnya kalau di yang umum itu kan pakai sayuran ya, kangkung atau apa gitu, kenapa kok pilihnya sirih gading? Ya, Tanamannya mudah dijangkau, ekonomis. Tumbuhnya Penangannya gimana? mungkin Mbak Belinda bisa bantu.
estetika. Iya. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Ternyata kalian hebat-hebat semua ya. Cuman sedikit saran buat kalian semua. Ini mungkin dipengertikan kurang teliti aja ya. Kalau di depan ini kan judulnya Ir Aquaponik pakai Ki ya. Bener pakai Ki ya? Iya. Ejaannya pakai Ki apa pakai G? Ki. Mungkin nanti bisa diperbaiki di halaman kedua itu judulnya bukan Ir Aquaponik tapi Aquaponik. Ya, terima kasih. Itu dari Ustazah. Mungkin Ustazah Halimah ada yang lain? Satu pertanyaan lagi mungkin. Saya lihat memang kan sudah bagus ya karyanya. Kalau Ustazah tanya terus katanya sudah bagus. Nah, Ustazah ingin tahu bagaimana sih cara smart semua kan? Jawab. Terserah lah yang mana yang jawab. Oke. Cara kalian meminimalisir ketika mendapat kesulitan dalam hal mengerjakan. Caranya bagaimana? Eliminasi itu perkecil. Kesulitan kenapa? Aku nggak mau memberikan siapa yang menjawab? Dengan cara refreshing dan memusyawarahkan lebih banyak lagi. Oke, mungkin ada yang mau nambah? Saya Mbak? Untuk memperkecil masalah-masalah atau berbeda pendapat, kami tentunya saling meyakinkan juga dan sering bermusyawarah dan menentukan keputusan bersama-sama. Oke, sip. Sudah? Sampun nggih Dewan juri kapan Dewan penguji saya sampai kedeg-degan ini kelompok saya kan dia. Oh nggih, Saya mungkin juga deg-degan Mbak. yang baru datang Debat-debatnya kan. Ibu wali murid yang ingin menanyakan, Bunda, ada yang ingin ditambahi atau mungkin penampilannya tadi sudah terlewat, mungkin ada yang ditambahi lagi untuk kelompok 8? Bagaimana persiapan kalian membagi waktunya dengan belajar dan Antara belajar dengan membuat karya. Kan yang lainnya juga ngaji masih tetap jalan kan, gimana bagi waktunya? Siapa yang mau jawab nih? Mbak Lana mungkin. Kalau Mbak Lana gimana bagi waktunya? Maju aja. Nggak ada yang salah kok. Ayo, kalian lo sudah Dari hebat Mbak Lana hebat. sendiri aja. Kan Nanti sudah- biar kan ditambahkan sudah yang kelas lainnya. 6. Sudah bagus. Mungkin Cara bangunnya bagi lebih pagi waktunya. atau apa gitu. Iya, bangunnya itu Yang keras ya, yang keras. Yang keras. bangunnya lebih pagi. Oke. Terus selesai kerpam kan siang. Dan setelah itu lanjutin aktivitas yang lain. Sudah siang Ustaz. Yang lain, ayo. Bundanya pingin dengar loh. Kalau Mbak Aluna gimana? Bagi waktunya. Apa matanya yang bangunkan? Ayo nak. Bagaimana cara bagi waktu belajar
pesan belajar sama malam hari mama, atau jam pagi segini hari ada gitu waktunya. loh. Kalau pagi belajar, terus kalau siang UKK, iya belajar lagi. Ya, Mbak. Mbak Belinda? Kalau Mbak Belinda gimana bagi waktunya? UKK dahulu. Gimana? UKK. UKK. Oh, ngerjakan soal UKK dulu, baru ngerjakan yang lain. Yang ngerasa? Kalau kok belajarnya malam, Sudah. Sudah. Oke. Sudah, Ayo saya Mbak Naura, kalau mau jawab ya nggak apa-apa boleh. Ayo maju aja. Nggak usah ragu-ragu. Biasanya jika pagi itu biasanya sarapan dulu, terus seter ngaji, seter hafalan, terus siang mengerjakan tugas lain kalau gak gitu, kalau sempat. Jika ada waktu luang saya mengerjakan soal UKK. Ayo, kemudian. Cara saya membagi waktu adalah waktu pagi sarapan, habis sarapan izin ke guru ngaji kalau nanti jam 8 ada UKK sampai jam 12. Lalu habis itu saya belajar, lalu mengaji. Udah selesai. Saya ada mau mandi, ada saya Kalau saya belajar dulu paginya, terus siangnya baru ngerjain UKK, terus malamnya ngaji. Oke, terima kasih. Mungkin bisa ada Lima atau Bunda Aka ada masukan? Kalau nggak ada siap diakhiri. Sudah cukup Ustazah? Sudah cukup. Oke, terima kasih guys, Ustaz Ustazah. Bagaimana perasaannya anak-anak? Ya, alhamdulillah sudah lega ya, sudah Persiapannya selesai. beberapa minggu ya. Persiapannya 2 bulan. Persiapannya 2 bulan untuk penampilan hari ini. Mulai dari awal sampai akhirnya presentasi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai untuk presentasinya dari anak-anak. Untuk Dewan Penguji terima kasih sudah menguji anak-anak. Untuk bunda-bunda terima kasih sudah menyaksikan, dan Ustadz Ustazah. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila kami punya salah kata, punya salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.